السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai perhatian para ulama terhadap pelajaran tauhid luar biasa. Wabil khusus Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada seorang wanita yang terlambat nikah, bukannya memohon kepada Allah satu-satunya, malah mendatangi kurma jantan. Ini luar biasa, sangat luar biasa. Oleh karena itu, dari beberapa pelajaran kitab yang ditulis oleh beliau, maka tauhid ini mendapatkan porsi yang paling besar. Sampai satu ketika murid-muridnya bosan, ya, kita sudah pernah cerita kan, pingin belajar yang lain, mungkin tentang jual beli, mungkin tentang munakahah, ya. Kata beliau, ya, mulai besok kita coba, ya. Sampai kepada besok, beliau sebelum mulai pelajaran fikihnya, beliau tes. Ngetesnya bukan tanya jawab, tapi perasaan, ya. Dengan menceritakan bagaimana ada seseorang yang berbuat dosa besar, membantai kedua orang tuanya, ya. Yang satu lagi, ya, orang awam tentu mengatakan, apalagi orang kafir, ya, itu syirik, ya. Tapi secara perasaan beda. Menanggapi anak yang membantai kedua orang tuanya penuh emosi, dosa besar, laknat, mal'un, kada. Mendengar ada orang yang menyembelih ayam dengan nama selain Allah, jawabannya betul, itu syirik, itu musyrik, tapi tanpa emosi, tanpa jiwa. Sadarlah beliau, fahamlah beliau, taulah beliau, ternyata pelajaran selama ini belum masuk, ya. Mungkin seperti kita, seperti sebagian kita yang melihat pembantaian, pemerkosaan, korupsi, merampas uang rakyat, seolah itu dosa yang luar biasa. Memang besar, itu dosa besar, bukan dosa kecil. Tapi mendengar ada saudara kita mau panen, bawa sesaji ke sawah, biasa saja, ya. Berarti pakai apa? Pakai perasaan, bukan pakai ilmu. Kalau pakai ilmu, itu memperkosa, membantai, membunuh sekian banyak manusia, masih ada harapan ampun. Artinya belum syirik. Kalau membawa sesaji ke sawah supaya panenannya bagus, supaya padinya tidak dimakan hama, apa ini? Syirik.
Kalau keyakinan seperti itu terus dibawa mati, ya akan kekal di neraka selama-lamanya. Dan Allah lebih marah daripada yang tadi. Berzina, memperkosa, berjudi, minum khamr, membantai manusia, Allah marah. Dosa besar. Tapi ini bawa sesaji ini, Allah lebih marah. Allah lebih marah. Karena menghilangkan Allah. Bagaimana ada anggapan keyakinan bahwa sesaji yang berupa makanan berapalah bisa membuat hama hilang, bisa membuat panenan menjadi banyak, ya. Aku dimanakan, kata Allah. Marah sekali. Apa ini? Ilmu, dalil. Mereka nggak pakai ilmu, nggak pakai dalil, pakai perasaan saja. Kalau secara perasaan ya iya, yeah. Disinilah kita dituntun untuk menggigit dalil dengan gigi geraham. Addu 'alaiha bin nawajid. Perasaan nomor sekian. Kalau kita pakai perasaan, mungkin ada belasan atau bahkan puluhan ayat yang harus kita coret. Kalau kita pakai perasaan, mungkin ada puluhan, bahkan mungkin ratusan sabda Nabi yang kita harus tinggalkan. Kalau kita pakai perasaan. Wa idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihimut turab. Jika di hadapanmu ada orang yang menyanjung-nyanjungmu, maka ambil pasir, ambil debu, taburkan ke mukanya. Coba kalau pakai perasaan, ya. Ini pakai dalil, ya. Jangan pakai perasaan. Bahkan jangan pakai kenyataan yang kasat mata. Antum masih ingat ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin kaum muslimin? Seluruh kaum muslimin insyaallah berdecak kagum, menyaksikan, mendengar, melihat bagaimana kesolehan, ketaatan, keilmuan, kezuhudan, kewaraan dari Umar bin Abdul Aziz. Nggak ada yang mengingkari. Bahkan Imam Syafi'i sempat mengatakan beliau adalah yang pertama. Imam Ahmad yang mengatakan. Imam Ahmad mengatakan beliau adalah yang pertama. Yang kedua 100 tahun kemudian. Siapa? Imam Syafi'i. Apa? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa setiap penghujung 100 tahun sekali Allah membangkitkan, Allah mentakdirkan man yujaddidu dinahu, seseorang yang mentajdid agama, yang mengajak kaum muslimin kepada agama yang benar, agamanya Rasul dan para sahabat. Itu setiap 100 tahun sekali ada. Dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, Imam Ahmad mengatakan 100 tahun pertama Umar bin Abdul Aziz, 100 tahun kedua adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Tidak ada satupun yang mencela agama dari Umar bin Abdul Aziz. Seorang yang ketika pertama kali dibaiat menjadi khalifah, ucapan yang pertama keluar dari mulutnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau merasa ini sebagai musibah. Ketika beliau menjadi khalifah, yang tadinya beliau kan keturunan khalifah juga, ya kan? Walaupun bukan anak, keluarga khalifah. Mestinya yang anaknya tapi jauh kemampuannya dibanding dengan Umar bin Abdul Aziz. Bahkan Anas bin Malik pernah mengatakan,
Aku belum pernah sholat di belakang imam yang sholatnya persis seperti cara sholat Nabi, kecuali anak muda ini. Yang dimaksud Umar bin Abdul Aziz. Ya, kan kalau jadi khalifah otomatis jadi imam, khutbah dan seterusnya. Ini pujian seorang Anas bin Malik, sahabat yang 10 tahun menyertai Nabi SAW. Tentu tahu persis bagaimana tata cara salat Nabi SAW. Nah, selama ini aku belum pernah salat di belakang imam yang salatnya persis mirip seperti cara Nabi, kecuali Umar bin Abdul Aziz. Luar biasa. Ya. Nah, ini penglihatan, ini pendengaran, ini kenyataan, bukan dalil. Ya, kan nggak ada dalil tentang Umar bin Abdul Aziz. Mana ada ayat tentang Umar bin Abdul Aziz? Mana ada sabda Nabi tentang Umar bin Abdul Aziz? Nggak ada. Nggak ada. Kalau keadaan ada. Intinya keadaan di zaman Umar bin Abdul Aziz luar biasa. Ketika beliau tidak lama jadi khalifah, menjadi miskin. Mana kan tidak ada waktu untuk cari uang, dagang, bekerja. Waktunya habis untuk mengurusi kaum muslimin. Sementara antum tahu di zaman beliau, masih ingat? Para petugas zakat, para ambil zakat kebingungan. Bingung nyari apa? Bingung nyari mustahik. Ya? Nyari fakir nggak dapat, nyari miskin nggak ada, ghorim, ibnu sabil dan seterusnya. Yang berhak menerima zakat dicari-cari nggak ada. Saking makmurnya, saking luar biasanya keadaan masyarakat hari itu, dan harta baitul mal bertumpuk-tumpuk. Ya, para ulama memahami ini sebagai sabda Nabi SAW, bahwa kelak sepeninggalku, sebelum kiamat tiba, akan terjadi di mana harta kaum muslimin melimpah ruah. Para ulama memahami sabda Nabi ini di zaman Umar bin Abdul Aziz, sebab setelah beliau ya tidak dijumpai keadaan kaum muslimin yang kaya raya luar biasa. Nah, kita lihat dengan mata, dengan kenyataan, dengan telinga, dengan apa yang dirasa, diraba bahwa Umar bin Abdul Aziz luar biasa. Tapi sekali lagi itu bukan dalil. Yang dalil siapa? Yang dalil Muawiyah. Kalau Muawiyah ada dalil. Disitulah muncul subhat. Ada orang, ada pelajar, ada yang membahas, membandingkan sebetulnya siapa yang lebih mulia, Umar bin Abdul Aziz apa Muawiyah? Muawiyah apa Umar bin Abdul Aziz? Sementara secara kenyataan yang bisa dilihat, didengar, diraba, dirasa, Muawiyah berselisih dengan Ali bin Abi Thalib, berperang melawan Ali bin Abi Thalib, ada perang Siffin, ada perang Jamal, kemudian hidupnya luar biasa kaya raya, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya banyak dari kaum muslimin, bahkan sahabat, tidak menyukai Muawiyah. Adapun Umar bin Abdul Aziz nggak ada yang tidak menyukai. Nah, disitulah ada sekelompok kaum muslimin yang terkena syubhat, ingin membahas siapa sebetulnya yang lebih mulia, Umar bin Abdul Aziz apa Muawiyah. Syubhat ini dibungkam oleh seorang alim, karena orang alim berpegang dengan dalil. Orang alim tidak berpegang dengan perasaan, penglihatan, pendengaran. Kalah semua kalau bertentangan dengan dalil. Ya, apa kata beliau? Wallahi demi Allah, seandainya Muawiyah naik kuda, kemudian kudanya itu menerbangkan debu, wallahi debunya itu lebih mulia dari Umar bin Abdul Aziz. Luar biasa.
Ini yang dalam bahasa Arab terkenal dengan sigot mubalaghah, kalimat yang bersangatan. Ya. Mungkin dalam bahasa kita ada, atau dalam beberapa bahasa daerah ada. Ya. Wajahnya pucat, lebih pucat dari kertas yang putih. Kan nggak mungkin, mustahil ya. Mana ada wajah putih seperti kertas, bahkan lebih putih dari kertas. Ya. Pinggangnya ramping, lebih ramping dari tawon, lebah. Kan nggak mungkin. Lebah kan seperti lidi begitu. Ya. Artinya sigot mubalaghah itu ada. Kenapa para ulama berani mengatakan kalimat seperti itu? Dan itu sekali lagi sigot mubalaghah, mana ada debu lebih mulia dari manusia, apalagi manusianya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Itu untuk membungkam syubhat. Umar bin Abdul Aziz kan bukan sahabat, belum pernah bertemu dengan Nabi, belum pernah sholat di belakang Nabi, belum pernah jihad bersama Nabi, belum pernah menyaksikan Jibril turun di hadapan Nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Belum pernah menyaksikan Nabi pingsan saat menerima wahyu. Adapun Muawiyah, sahabat bukan? Muawiyah sahabat bukan? Sahabat. Sahabat, dalil mengatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kaum muslimin adalah yang hidup sezaman denganku, para sahabat. Kemudian setelah itu yaitu tabi'in, kemudian setelah itu yaitu atba'ut tabi'in. Mosok dalil ini kita lupakan, kita tinggalkan hanya karena melihat bagaimana zahirnya Umar bin Abdul Aziz, zahirnya Muawiyah. Ya, Allah Maha tahu. Seandainya, ini seandainya ya, seandainya betul di mata Allah Umar bin Abdul Aziz lebih mulia dari Muawiyah, tentu akan dibalik. Muawiyah dilahirkan oleh Allah di zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dilahirkan oleh Allah di zaman Muawiyah. Karena yang dihidupkan oleh Allah bersamaan dengan hidupnya Nabi itu manusia-manusia pilihan, bukan asal-asalan, bukan sembarangan, bukan kebetulan. Sebagaimana ucapan orang-orang jahil, ya kebetulan aja. Abu Bakar Umar lahir beda beberapa tahun dengan Nabi. Kebetulan saja Abu Hurairah, Anas bin Malik, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib lahir nggak jauh beda dengan lahirnya Nabi. Mungkin cuma beda 10 tahun, 13 tahun, 12 tahun. Otomatis sezaman dengan Nabi. Batil. Batil. Di mata Allah tidak ada yang kebetulan. Jadi Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah Nabi, kemudian Umar dan seterusnya. Ini tidak ada yang kebetulan. Betul-betul diatur oleh Allah. Ya. Ini contoh mengagumkan para ulama kita. Apa? Menggigit dalil, mengesampingkan perasaan, penglihatan, pendengaran kalau bertentangan dengan dalil. Gitu ya. Seandainya ada orang Yahudi, orang Nasrani baik kepada kaum muslimin, seandainya ada orang-orang Yahudi Nasrani hari ini membela kaum muslimin, membantu kebutuhan kaum muslimin, antum jadi ragu dengan Al-Baqarah 120, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridho, tidak akan rela dengan kalian sebelum kalian masuk agama mereka. Ragu dengan ayat itu? Gara-gara kita punya tetangga, punya saudara Yahudi, Nasrani pada baik. Kita masuk bulan Ramadan, mereka menyiapkan buka untuk kita, sahur untuk kita misalnya. Baik, kita ragu dengan ayat itu. Kita diuji. Mau percaya dengan ayat, apa percaya dengan kenyataan? Ya? Wajib kita yakin dengan ayat, dengan hadis. Apalagi hari ini
Yahudi luar biasa kekuatannya, kaum muslimin betapa lemahnya. Padahal berapa banyak negara Islam. Coba mereka bersatu, satu negara 100, enggak usah 150 aja pesawat tempur misalnya. Rudalnya dikalikan, ada Mesir, ada Yordan, ada Lebanon, ada Irak, ada Saudi, ada Indonesia, ada Malaysia. Masuk sih? Ya. Tapi ya itu betapa lemahnya kaum muslimin. Ya. Lalu kita ingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan datang hari kiamat sebelum kalian kaum muslimin membantai Yahudi, menghabisi Yahudi dan Nasrani lari tunggang langgang dari kejaran kaum muslimin. Mereka bersembunyi di balik batu, bersembunyi di balik pohon. Batu-batu, pohon-pohon yang dipakai persembunyian oleh orang-orang Yahudi bisa ngomong, ya muslim warai yahud faktulhu. Wahai muslim, ini di belakangku ada Yahudi, bunuhlah nih, bunuhlah. Lalu kita melihat keadaan seperti sekarang ini. Ya, lalu kita ragu, apa iya kalau Yahudi ketawa. Yahudi Nasrani mendengar hadis itu ketawa. Ya, ada aja nih Muhammad nih misalnya ya. Ketawa, mentertawakan apa sih? Persis Abu Sufyan dan kafir Quraisy mentertawakan Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika Rasulullah apa? Memukul batu besar. Jadi batu itu besar saat membikin parit Khandaq, perang Ahzab. Batu itu dipukul oleh beberapa sahabat, enggak pecah-pecah. Datanglah Nabi mengambil alat itu, dipukul sekali, belah. Dipukul kedua kali, belah. Dipukul ketiga kali, belah. Selesai. Belahan pertama muncul percikan api cahaya. Yang kedua juga muncul percikan api cahaya. Yang ketiga juga muncul percikan api cahaya. Di dalam cahaya itu Rasul melihat apa? Singgasana Romawi, singgasana Parsi, Madain. Ya, dan Nabi mengatakan ketiga-tiganya akan dikuasai oleh kaum muslimin. Ketiga-tiganya akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Padahal Romawi dan Persia, ya kalau sekarang Amerika dan Rusia, superpower dunia. Petawa terbahak-bahak. Mendengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tertawa terbahak-bahak. Siapa? Abu Sufyan dan kafir Quraisy mentertawakan sabda Nabi. Bagaimana mau menguasai Romawi, Parsi, menghadapi kami aja nggak berani. Buktinya bikin parit. Rasul dan para sahabat bikin parit sekitar Madinah agar Abu Sufyan dalam bala tentaranya tidak bisa menyerang Madinah. Namanya perang parit, perang Ahzab, perang Khandaq. Enggak usah pakai parit kalau berani. Hadapi kami. Ayo perang secara jantan. Kira-kira begitu. Menghadapi kami enggak berani. Bilangnya mau menaklukkan Romawi, Persia, tertawa. Ya. Apakah kita mau ikut-ikutan seperti Abu Sufyan dan kafir Quraisy? Mentertawakan sabda Nabi, meragukan sabda Nabi. Gara-gara melihat kenyataan hari ini. Istilahnya jauh panggang dari api. Gimana mau membantai Yahudi? Hari ini habis-habisan kaum muslimin dibantai oleh Yahudi. Entah sudah berapa ribu. Ya. Kalau dulu-dulu masih malu-malu, takut-takut, paling bantai 10, habis itu udah. Bantai lagi 5, habis itu udah. Malu-malu. Sekarang nggak malu-malu lagi. Merasa sudah didahului, merasa diserang duluan, nggak malu-malu lagi. Kalau dulu Amerika membantu Yahudi kan diam-diam, sekarang nggak diam-diam, ya. Padahal kan presidennya si Biden itu ya, bagaimana presidennya si Trump atau George Bush dulu,
yang memang tampangnya koboi. Kalau Biden kan tidak, tetap aja seperti itu. Nah. Sekarang nggak malu-malu lagi. Ya. Gara-gara mereka diserang duluan di hari Sabtu itu. Ketika anak-anak muda mereka sedang pesta apa itu, musik-musik apa, diserang oleh kaum muslimin yang tidak panjang pikirannya, tidak melihat situasi dan kondisi. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ya. Seolah apa iya sabda Nabi ini benar ya? Apa iya? Ragu. Lihat para ulama nggak ragu, ini dalil. Termasuk dalam hal tauhid. Apa salahnya cuman menyembelih pakai bismillah, ada bismillahnya lagi. Bismillah tambah Jibril. Bismillah wa bismi Rasulillah. Cuma begitu doang. Kekal di neraka selama-lamanya. Apa? Dalil, ilmu, qala Allah wa qala Rasul. Ya. ولهذا كان اهتمام العلماء رحمهم الله في هذا الجانب اهتماما عظيما. Oleh karena itu para ulama di sepanjang zaman dalam masalah tauhid ini perhatiannya luar biasa. Ya. Li'annahu huwa alladhi ba'atha Allahu bihi rusulah. Karena atas dasar tauhid inilah Allah mengutus para nabi, para rasul. Wa anzala bihi kutubah, dan Allah menurunkan kitab-kitabnya. Inti dari kitab-kitab Allah, inti dari ajaran para nabi, para rasul adalah la ilaha illallah, la ilaha illa ana. Sampaikan kepada semua manusia bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali aku, kata Allah. Sampaikan. Ini inti ajaran para nabi, para rasul. Thumma yutlabu minal insan ayatiya bibaqiyatil a'mal. Setelah mewujudkan tauhid dengan benar, baru ada perintah selanjutnya, sholat, saum, zakat. Ya? Sebagaimana riwayat yang Mu'ad bin Jabal diutus oleh Nabi SAW. Saya bacakan bagaimana riwayat Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal. Kemana? Mu'ad bin Jabal diutus oleh Nabi kemana? Ke Yaman. Ke Yaman. Dan waktu itu Yaman mayoritas Nasoro, Ahlul Kitab. Dan di Yaman itulah Mu'ad bin Jabal menyaksikan apa? Menyaksikan orang-orang Nasoro pada sujud kepada para pendeta, para pastor. Bukan nyembah, bukan. Sujud. Niatnya tidak nyembah, tapi sujud. Ya. Karena sujud kepada sesama manusia boleh. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Tentu antum tidak lupa bagaimana para malaikat termasuk iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Sujud bagian sujud, betul-betul sujud. Nyembah bukan. Kalau kata kita ya mungkin salaman atau sungkem atau apa, menghormatilah, memuliakan.
Saudara kita yang masih suka sungkeman, apakah niatnya nyembah orang tuanya, neneknya? Tentu tidak, menghormati. Tapi tidak boleh. Makanya saya sampaikan sini, waktu itu boleh, ya. Nah, Mu'adz bin Jabal melihat orang-orang Nasara itu setiap kali bertemu dengan para pendeta, para pastor, sujud. Bertemu dengan para pendeta, para sujud. Sekali lagi bukan nyembah, tapi memuliakan. Kalau kita mungkin cium tangan atau nunduk atau apa gitu ya. Mereka sujud. Begitu Mu'adz bin Jabal kembali ke Madinah, hari pertama Mu'adz bin Jabal ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal langsung sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pikir Mu'adz, mereka sujud kepada para pendeta, para pastor. Aku lebih berhak sujud kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka sujud. Dari situlah muncul larangan pertama kali. Lau kuntu amiran, seandainya aku boleh memerintahkan manusia sujud kepada sesama manusia, maka akan aku perintahkan para istri sujud kepada suami. Bukan para anak sujud kepada orang tua, tidak. Dari sini kita tahu bahwa kewajiban anak kepada orang tua besar sekali. Kewajiban istri terhadap suami jauh lebih besar. Oleh karena itu, dalam hal sujud, seandainya boleh, tentu aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Artinya tidak boleh. Itu cuma seandainya. Ya. Semenjak itulah sujud kepada sesama manusia haram, terlarang. Sebelum Rasulullah boleh. Buktinya para pendeta para rasul disujudi. Ya. Melagi antum yang masih ingat kisah sahih, bahkan dalam Al-Quran manusia sujud kepada manusia. Siapa? Bahkan ayah ibunya. Berikut 11 saudaranya sujud kepada dia. Nabi Yusuf. Kan ada di surat Yusuf kan? Diawali dari mimpi beliau. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, aku melihat 11 bintang, kemudian bulan, kemudian matahari, semuanya sujud kepadaku. Ya. Entah berapa puluh tahun kemudian kejadian. Mimpinya Nabi Yusuf ini kejadian. Apa? 11 saudara beliau, berikut ayah beliau, ibu beliau sujud kepada beliau. Langsung Nabi Yusuf mengatakan, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayah, ternyata ini takwil atau tafsir dari mimpiku dulu. Aku dulu kan pernah bermimpi dan aku cerita kepada ayah bahwa ada 11 bintang, kemudian bulan, kemudian matahari, semuanya sujud kepadaku. Ini takwil tafsir dari mimpiku dulu. Baru tahu ternyata itu Yusuf. Karena kan masih kecil sekali sudah meninggalkan keluarganya itu, dijual dan seterusnya, antum tahu kisahnya ya. Ya, saya bacakan bagaimana wasiat Nabi, pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal sebelum Mu'adz bin Jabal datang ke Yaman. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sungguh yang engkau akan datangi adalah ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadata an la ilaha illallah. Maka hal pertama yang harus engkau dakwakan kepada mereka adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Ini yang pertama. Jangan sholat dulu, jangan saum dulu,
Jangan masalah jual beli dulu, nanti. Pertama, la ilaha illallah, syahadata an la ilaha illallah, ini yang pertama. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad, aku ini adalah utusan Allah. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan. Mu'adz bin Jabal, beliau diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini sunnah. Mengutus seseorang untuk berdakwah adalah penguasa. Hari ini ada sekelompok kaum muslimin firqah, mereka sering mengutus para dai ke daerah-daerah dan seterusnya, padahal dia bukan penguasa. Yang kedua, Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal. Antum tahu siapa Mu'adz bin Jabal? Ahli fikih nomor 1 sedunia. Siapa yang bilang? Nabi alaihi salatu wassalam. Umatku yang paling tahu mana yang halal, mana yang haram adalah Mu'adz bin Jabal. Mengetahui mana yang halal, mana yang haram kan ilmu fikih. Ahli fikih nomor 1 di dunia ini. Ya. Jadi bukan sembarangan. Baru tobat, baru berhenti dari artis, baru mau mulai sholat, sudah disuruh dakwah. Ini ancur-ancuran. Ada sekelompok kaum muslimin seperti itu. Lihat Mu'adz bin Jabal, berilmu, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, diutus untuk berdakwah, bukan sembarangan. Kemudian fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu mengamalkan itu, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka fa'alimhum annallaha iftaradu alaihim khamsa salawat, salat 5 waktu. Salat 5 waktu berarti ada urutannya. Apa dulu? Syahadat dulu, keyakinan dulu, dan keyakinan itu diikrarkan, tidak boleh disembunyikan. Banyak orang yang mengakui Nabi Muhammad adalah Nabi, bukan pendusta, dan Allah adalah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, tapi mulutnya diem aja. Mulutnya enggak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya kekal di neraka selama-lamanya. Siapa? Abu Thalib. Apakah ada ucapan Abu Thalib yang mengatakan Muhammad keponakanku bohong? Enggak ada. Yang ada sebaliknya. Jika kalian ingin bahagia, ikuti Muhammad keponakanku. Kenapa? Selama bertahun-tahun dia bersamaku, aku belum pernah melihat, mendengar, merasakan, menyaksikan sekali saja dia bohong. Berarti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam jujur ucapannya. Ini menurut Abu Thalib. Berarti dia mengatakan aku Nabi, aku utusan Allah, tidak bohong, benar. Ya. Cuman Abu Thalib tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Abu Thalib kekal di neraka selama-lamanya. Bahkan sikapnya seperti seorang muslim, bahkan melebihi. Siap mati demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani menyakiti Muhammad keponakanku, berhadapan denganku. Pasang badan.
Ya. Tapi sekali lagi, karena cuman dipendam dalam hati, tidak ada iqrar syahadat, maka dia kekal di neraka selama-lamanya. Siapa lagi yang antum masih ingat? Dia percaya betul bahwa Rasulullah adalah Rasul, Nabi, bukan pendusta. Tapi dia kekal di neraka selama-lamanya, kafir. Siapa selain Abu Talib? Heraklius, Azimur Rum, pembesar Romawi. Ada di Bukhari. Ucapan Heraklius di hadapan Abu Sufyan, waktu itu Abu Sufyan masih kafir, ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tanya jawab antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Di antaranya, demi Allah, seandainya ucapanmu benar, maka kekuasaan dia akan sampai tempat yang sedang aku injak ini. Dan ucapan itu betul. Terjadi di zaman Umar bin Khattab. Demi Allah, seandainya dia ada di hadapanku sekarang ini, akan aku cuci kedua kakinya. Ya. Dan seterusnya menunjukkan Heraklius itu percaya bahwa Muhammad SAW adalah betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Setiap kali Abu Sufyan menjawab dengan jawaban yang jujur, nggak bisa bohong Abu Sufyan, padahal pengen bohong, selalu dibenarkan oleh Heraklius. Ya. Misalnya ketika Heraklius bertanya, kebanyakan pengikut dia itu para bangsawan, para petinggi, apa orang-orang miskin, rendahan, para budak. Dijawab oleh Abu Sufyan, para budak, orang-orang miskin. Betul kan? Yang bangsawan waktu itu cuma Abu Bakar dengan Umar barangkali. Selebihnya orang-orang miskin. Ada Ammar bin Yasir, ada Yasir, Sumayyah, Bilal, Khabbab bin Arad, itu kan budak-budak semua, orang-orang miskin. Ibnu Mas'ud. Mendengar ini, Heraklius langsung mengatakan, begitulah para nabi, para rasul. Di awal dakwahnya, umumnya para pengikutnya adalah orang-orang miskin, orang-orang rendahan, para budak. Gitu. Heraklius bertanya lagi, apakah sebelum dia di Mekah pernah ada yang mengaku sebagai nabi, sebagai rasul? Dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan, nggak ada. Emang nggak ada. Entah berapa ribu tahun dari meninggalnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, belum pernah ada yang mengatakan aku nabi, aku rasul, kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum beliau belum pernah ada. Langsung dikomentari oleh Heraklius, kalau sebelumnya ada, berarti dia cuma ikut-ikutan. Kalau sebelumnya tidak ada, memang betul dia nggak ikut-ikutan. Emang dia nabi, emang dia rasul. Kemudian Heraklius bertanya lagi, dia asli kelahiran Mekah, nenek moyangnya Mekah, apa pendatang? Dari mana datang ke Mekah sebagai pendatang? Dijawab oleh Abu Sufyan, asli Mekah. Ayah ibunya, kakeknya, neneknya, buyutnya Mekah, bukan pendatang, kami tahu. Dijawab oleh Heraklius, begitulah semua para nabi, para rasul, gak ada yang dari luar, pendatang. Kalau ulama kan banyak ya. Imam Syafi'i misalnya lahir kecil di Mekah, kemudian ke Madinah, kemudian ke Baghdad, kemudian ke Mesir, meninggal di Mesir misalnya ya. Adapun para nabi, para rasul tidak didatangkan dari luar. Oleh karena itu, untuk kaum Ad, Allah utus siapa? Nabi Hud. Siapa Nabi Hud? Ya kaum Ad itu sendiri. Untuk kaum Samud, Allah utus Nabi siapa? Nabi Saleh. Siapa Nabi Saleh? Kaum Samud itu sendiri. Untuk Bani Israel, Allah utus siapa? Ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, Nabi Yahya, Zakaria, dan seterusnya. Semuanya Bani Israel, ribuan itu. Ya. Ini Heraklius membenarkan. Dari kalimatnya, ucapannya, kata-katanya,
menunjukkan Heraklius percaya kalau Rasulullah Muhammad SAW betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Gitu ya. Ditanya lagi, adakah orang yang masuk Islam ngikutin dia lalu keluar lagi? Sukhtotan lahu, karena kecewa dengan agamanya, kecewa dengan Muhammad misalnya. Dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur, nggak ada. Ya betul. Bahkan sampai hari ini kan, kalau toh ada orang Islam yang murtad, itu karena sesuatu, bukan karena benci dengan agama Islam, bukan karena kecewa dengan ajaran Islam. Beda dengan para pendeta, para pastor. Banyak sekali yang keluar, yang akhirnya masuk Islam. Karena apa? Karena tidak suka dengan ajaran mereka. Ajaran kok begini, gitu. Tuhan disalib, ya. Tuhan mati, yang nyabut nyawanya siapa? Tuhan, ya. Aneh, pokoknya aneh, seaneh-anehnya. Itu tauhid akidah. Gimana fikihnya? Ya. Tampar pipi kanan, suruh berikan sekalian pipi kiri, aneh. Ditampar jebret nih sekalian nih yang kiri. Kan aneh. Ajaran apa itu? Ya. Jika hartamu, uangmu dirampas, berikan sekalian sisanya. Ya. Kita punya uang 1 juta di dompet, 600.000, 400.000 di mana kaos kaki misalnya. Nah, kita dirampas, itu yang di kaos kaki suruh serahkan sekalian. Aneh sekali. Aneh sekali. Iya. Sementara Nabi mengatakan, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati dalam rangka membela hartanya miliknya, maka dia mati syahid. Ya. Nah, kenapa Heraklius yang yakin betul bahwa Rasulullah adalah Rasul, adalah Nabi, kok kekal di neraka? Tadi jawabnya, tidak mengucapkan syahadat. Maka mutlak mengucapkan syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim sudah saudara kita. Perkara di dalam hatinya nggak percaya ini itu urusan dia. Urusan kita dengan dia bahwa dia telah mengucapkan syahadat. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.